Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti biasa kali ini Bu Mary akan menyajikan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan pembahasan bab 8 yaitu makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bissalihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku dan jadikanlah kami anak yang soleh. Amin. Makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Sholat merupakan perintah Allah yang harus kita kerjakan. Arti sholat hakikatnya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukannya. Selain itu juga kita akan memberikan serta mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama. Itulah makna sholat dalam surat Al-Kautsar. Pada hakikatnya, melaksanakan sholat harus dengan baik dan sempurna sesuai syarat, rukun, dan sunnahnya. Nah, sekarang mari kita bahas tentang makna sholat yang terdapat dalam surat Al-Kautsar. Nah, anak-anakku sekalian, di sini kita lihat makna surat Al-Kautsar ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Pada ayat yang pertama dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia sesungguhnya dikaruniai banyak nikmat. Oleh karena itu, sebagai hamba-Nya, kita dianjurkan untuk senantiasa bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Makna surat Al-Kautsar ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan perintah sholat terlebih dahulu dikerjakan. Setelah itu baru menyembelih hewan kurban. Inilah urutan yang harus kita ikuti karena jika ibadah kurban dilakukan sebelum sholat, maka hewan tersebut tidak dihukumi sebagai daging kurban, melainkan sebagai daging sedekah biasa. Hal ini juga serupa dengan sabda Rasulullah dalam khutbahnya saat sholat Idul Adha. Barang siapa mengerjakan sholat seperti sholat kami dan menyembelih hewan kurban seperti kami, maka telah benar kurbannya. Dan barang siapa menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka hendaklah dia menggantinya dengan yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5563 dan Muslim nomor 1553. Makna surat Al-Kautsar ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
Pada ayat ketiga, Allah menjelaskan secara tegas golongan orang-orang yang terputus dari rahmat dan pertolongannya. Berikut terjemahan ayat ketiganya. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Berdasarkan Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, salah seorang ahlul kitab yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf ketika datang ke kota Mekah dan bertemu dengan kaum Quraisy. Lalu mereka mengatakan kepada Ka'ab bin al-Ashraf, "Bagaimana menurutmu wahai Ka'ab tentang orang yang tidak memiliki keturunan lagi, memutus hubungan dengan kaumnya, yaitu Muhammad, dan menganggap dirinya lebih baik dari kami? Padahal kami adalah kaum yang senantiasa berhaji, berkhidmat menjaga Ka'bah, dan melayani serta memberi minum kepada jemaah haji." Kemudian Ka'ab bin al-Ashraf mengatakan, "Kalian lebih mulia dibandingkan dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pernyataan tersebut, turunlah ayat ketiga dari surat Al-Kautsar ini, yang berarti sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Tafsir Ibnu Katsir. Arti kata terputus pada ayat tersebut berarti terputus dari setiap kebaikan, amalan, dan sanjungan. Dalam tafsir tersebut juga dikatakan bahwa Rasulullah menjadi manusia paling sempurna dan memiliki kedudukan di sisi seluruh makhluk, berupa tingginya pujian kepadanya, banyaknya pembela dan pengikutnya. Apa yang harus diketahui supaya sholat kita benar? Supaya sholat kita benar dan syah, maka hal yang harus diperhatikan, kita harus mengetahui. Yang pertama, syarat wajib sholat, yaitu A. Harus beragama Islam. Yang kedua, B. Berakal. Yang C. Balik. Yang kedua, syarat syah sholat, yaitu A. Sudah masuk waktu sholat. B. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas besar dan hadas kecil. C. Menutup aurat. Dan D. Menghadap kiblat. Yang ketiga, rukun sholat. Rukun sholat ada 13 semuanya. Perhatikan baik-baik. A. Niat. B. Berdiri. C. Takbiratul ihram. D. Membaca surat Al-Fatihah. E. Ruku dengan tumak ninah. F. Iktidal dengan tumak ninah. G. Sujud dengan tumak ninah. H. Duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. I. Duduk tasyahud akhir. J. Membaca tasyahud akhir. K. Membaca sholawat ketika tasyahud akhir. L. Mengucapkan salam pertama sambil menoleh ke kanan. M. Tertib. Dan yang keempat, harus mengetahui sunnah sholat, yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika akan ruku, ketika berdiri dan ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal, membaca doa iftitah, dan membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, itulah anak-anakku yang soleh dan soleha, makna surat Al-Kautsar dari ayat 1 sampai ke 3. Semoga kita diberikan pemahaman agar kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Serta mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik dan benar.
Amin ya robbal alamin. Tugas kali ini yang untuk kalian yaitu yang pertama, menyimak dan mempelajari materi yang telah Ibu sampaikan. Yang kedua, kalian kerjakan uji kemampuan bagian A yang terdapat dalam buku paket halaman 76 sampai 77. Nah, kalian kerjakan dengan baik, hasilnya kalian kirim ke WA Ibu. Nah, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.